Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang semua teman-teman. Kali ini saya akan berbagi edukasi atau materi mengenai mata kuliah saya, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum pidana. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya mahasiswa semester 5 dari Hukum Tata Negara dan dari kampus IAIN Langsang. Nah, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari slide kedua ya. Pengertian politik hukum pidana. Nah, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Nah, jadi pembuatan undang-undang tuh harus fleksibel ya, tidak hanya berpatokan untuk suatu tahun saja, tetapi setiap tahun itu pasti akan dilakukannya revisi. Kemudian politik hukum pidana juga memiliki arti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana. Lanjut slide ketiga. Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana atau penal policy atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi dengan demikian, apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka berarti politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Nah, itu dia pengertiannya. Lalu lanjut kita slide keempat. Jadi politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional. Apa itu yang rasional? Yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Kenapa dikatakan rasional? Karena mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi, dan antara tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut slide ke-5. Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliput pembaruan hukum pidana material atau substansi, hukum pidana formil atau hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidananya. Nah, itu harus ketiga-tiganya bidang tersebut harus bersama-sama diperbarui. Jadi kalau hukum pidana formil diperbarui, maka hukum material dan hukum pelaksanaan juga harus diperbarui. Jadi nggak boleh hanya satu gitu, nggak boleh. Lalu kenapa? Nah, ini jawabannya ini. Kita lanjut ke slide ke-6. Nah, ini dia. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui, yang lainnya tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya. Dan tujuan dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Jadi tidak balance atau tidak sinkron gitu. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan ketika bidang hukum itu erat sekali hubungannya.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social welfare. Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial atau social policy. Lanjut, slide ke-8. Ruang lingkup pembaruan hukum pidana berkaitan dengan kedudukan hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana. Nah, ini seperti yang kita bahas pada pengertian tadi. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya. Dan tujuan pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya jika hanya salah satunya yang diperbarui. Lanjut, slide ke-9. Urgensi adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia dikarenakan alasan pesatnya berkembangan kejahatan dalam masyarakat. Di samping alasan lainnya, yaitu sebagai alasan politis, alasan sosiologis, dan alasan praktis. Ketiga alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik yang menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaruan hukum. Nah, jadi alasan pembaruan hukum itu banyak sekali, dan salah satunya yaitu perkembangan kejahatan dalam masyarakat, dan lainnya juga sebagai alasan politis. Lanjut, slide ke-10. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional. Nah, ini menurut alasan politik. Menurut alasan sosiologi, menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjalannya dengan bahasa aslinya. Menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru mereka merdeka tersebut. Dapat diingat kembali bahwa hukum di Indonesia ini sebagian besar atau memang semuanya itu peninggalan dari bekas jajahan Belanda. Maka dalam itu masuk ke dalam alasan praktis. Kalau kita lihat dalam alasan praktis. Lanjut, slide ke-11. Hal ini disebabkan oleh keinginan bangsa yang baru merdeka untuk menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan. Demikian juga halnya dengan bahasa Indonesia yang berusaha untuk melakukan pembaruan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Alasan lainnya yaitu hukum pidana peninggalan kolonial tersebut disusun tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Lanjut ke slide 13. Nah, ini untuk terakhirnya ya. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma, institusi, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.